Shalom saudara-saudara. Saudara, pernahkah saudara mengalami kesulitan untuk memahami perasaan orang lain? Kita mengira ia merasa begini atau berpikir begini, tetapi ternyata dia merasa atau berpikir begitu. Dan di waktu yang lain, pada saat kita mengira dia merasa begitu, dia malah ternyata berpikir dan merasa begini-begini. Sehingga kita menyimpulkan bahwa untuk memahami seseorang atau sesama kita itu ternyata tidak gampang ya, gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Saudara, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita mencoba untuk memahami pikiran dan perasaan Tuhan kita, Yesus Kristus? Hari ini, lewat renungan hari ini, saya mau menunjukkan kepada saudara-saudari bahwa untuk memahami pikiran dan perasaan Tuhan kita itu tidaklah semudah seperti yang dibayangkan mungkin oleh sebagian orang. Dan ini penting dalam upaya kita untuk memahami rencana Allah secara lebih tepat, sama seperti kita berusaha untuk memahami pikiran dan perasaan sesama kita, orang yang kita kasihi, agar kita bisa mengasihi dan bisa memahami dia dengan lebih baik. Demikian juga kita akan lebih mengasihi Tuhan apabila kita semakin baik dalam memahami pikiran dan perasaannya. Dan saudara, syarat utama untuk memahami pikiran dan perasaan Tuhan Yesus adalah kita harus berusaha sesetia mungkin kepada apa yang Alkitab atau firman Tuhan katakan tentang pikiran-pikirannya dan tentang perasaan-perasaannya. Jangan kita sekali-kali mencoba menjadikan standar kita untuk menilai apa yang firman Tuhan katakan, firman Tuhan gambarkan, deskripsikan tentang pikiran dan perasaan Allah kita. Saudara, di dalam 2 Timotius 2 ayat 7, Rasul Paulus menasehati Timotius, dia berkata, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Kata perhatikan ini punya makna pikirkan, pertimbangkan, renungkan apa yang selama ini sudah kukatakan, itu firman Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kamu, dia akan memberi kepadamu pengertian dalam segala hal. Jadi memang adalah amanat perintah Tuhan agar kita memikirkan baik-baik, kita mempertimbangkan, kita mencoba memahami tentang Tuhan kita. Nah, untuk memulai, saudara, perhatikanlah bahwa Alkitab konsisten menyatakan bahwa Allah, berarti termasuk Tuhan Yesus, Allah itu tidak suka pada kematian atau kebinasaan manusia karena dosa-dosa mereka. Contoh, saya ambil 2 ayat, satu dari Perjanjian Lama dan satu dari Perjanjian Baru. Yehezkiel 18 ayat 32, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Dalam Perjanjian Baru saya coba kutip dari Matius 23 ayat 37 dan 38. Tuhan Yesus mengeluh demikian. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Sekarang dari kedua teks ini kita tahu bahwa Tuhan Allah tidak menyelamatkan semua orang. Sekalipun, meskipun ia rindu semua orang diselamatkan. Perhatikan dalam teks Yehezkiel dikatakan kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Jadi kematian seseorang karena dosa, orang itu harus mati. Itu adalah upahnya, itu adalah tanggungan karena Allah yang menimpakan. Meski kita perhatikan tadi, Allah sebenarnya tidak senang, tidak berkenan
Dan kalau dari contoh Matius 23, Tuhan Yesus merasa sedih karena penduduk Yerusalem yang berdosa dan dia rindu mengumpulkan penduduk-penduduk di sana. Kata Tuhan Yesus, seperti induk ayam rindu mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya. Tetapi penduduk Yerusalem tidak mau. Maka kata Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sedang bernubuat, rumahmu akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Ini adalah nubuat tentang kehancuran Yerusalem yang sudah digenapi pada tahun 70 Masehi. Jadi kota itu diluluh lantakkan oleh pasukan Romawi. Nah, saudara, disinilah peringatan saya di awal tadi ingin saya tekankan kembali. Ada orang-orang Kristen tertentu yang punya pandangan bahwa Allah pasti melakukan semua yang Dia kehendaki, semata-mata karena Allah itu Maha Kuasa. Menurut argumentasi mereka, karena Allah Maha Kuasa, maka apapun yang Dia kehendaki pasti akan terjadi, pasti akan Dia laksanakan. Nah, saudara-saudara, janganlah kita berusaha mengambil kesimpulan tanpa setia pada apa yang Alkitab gambarkan tentang Allah. Di sini, jelas dari kedua teks tadi, menggambarkan Allah ingin semua orang berdosa selamat. Bahkan Allah itu tidak berkenan, tidak suka pada hukuman yang harus orang berdosa itu tanggung. Dia tidak senang pada kebinasaan mereka. Ia rindu mereka diselamatkan, bertobat. Tetapi sekalipun Dia Maha Kuasa, Ia tidak mewujudkannya. Artinya tidak semua orang itu Allah selamatkan. Tetap akan ada yang binasa sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka. Dan disinilah saya ingin katakan kepada saudara, dari teks yang sudah kita pelajari selama beberapa waktu lamanya kita belajar dari Injil Matius. Kita sudah berkutat di Matius pasal 11 dan saya ingin menunjukkan hal ini lagi ya dari teks ini. Di dalam Matius 11 ayat 20, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Lalu Tuhan Yesus mendeklarasikan hukuman atas penduduk-penduduk kota Israel itu karena ketidakpercayaan mereka. Dia berkata, celakalah, celakalah. Tetapi kemudian di ayat 25-nya Tuhan Yesus malah bersyukur. Mengapa? Ayat 25-26, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi di satu sisi Tuhan Yesus sedih karena akan hukuman yang akan diterima oleh penduduk kota-kota yang tidak bertobat. Dia marah dan dia mengecam karena sekalipun dia sudah melakukan banyak mujizat, paling banyak mujizat, tetapi mereka tidak bertobat. Tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus gembira, bersyukur kepada Bapa. Karena orang-orang bijak yang merasa tidak butuh Tuhan itu, Bapa memang menyembunyikan kebenaran tentang siapakah diri Tuhan Yesus itu. Tetapi Bapa bersedia berkenan menyatakan kepada orang-orang kecil, yaitu orang-orang sederhana, orang-orang yang rendah hati. Dan kalau kita ingat, peristiwa yang serupa juga terjadi pada saat Simon Petrus menyatakan imannya, pengakuannya tentang siapakah Yesus itu. Dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus bersyukur kepada Bapa dan dia menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Simon Petrus itu bisa sampai pada kesimpulan yang benar tentang siapakah Yesus itu. Itu karena anugerah dari Bapa. Bapaklah yang menyatakan hal itu kepada Petrus. Jadi kita melihat sekali lagi, di satu sisi Tuhan Yesus marah, dia sedih karena orang-orang kebanyakan tidak mengerti, tidak paham siapakah jati diri Yesus yang sebenarnya.
Dan di sisi lain dia bersyukur ketika Simon Petrus sampai kepada pengakuan yang benar, itu karena Bapa yang memberitahukan, Bapa yang menyatakannya. Matius 22 ayat 14, Tuhan Yesus berkata, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Artinya banyak orang yang Allah panggil untuk bertobat, untuk percaya. Tetapi Allah juga memilih hanya sebagian saja. Bahkan sedikit, berarti lebih sedikit yang dipilih untuk diselamatkan ketimbang yang dia panggil dan sampai pada keselamatan itu. Mereka dipanggil banyak tetapi tidak banyak yang sampai pada keselamatan. Itu adalah karena Allah yang memilih di antara semua orang yang dia panggil. Jadi kita menemukan kesaksian Alkitab tentang pikiran dan perasaan Tuhan Allah kita, termasuk Tuhan kita Yesus Kristus, tentang apa yang dia perbuat di dunia ini. Di satu sisi dia rindu keselamatan semua orang. Dia tidak senang pada kematian, hukuman yang harus diterima orang berdosa. Tetapi di saat yang sama, di sisi lain, jadi ini seperti koin, ya, koin itu punya dua sisi yang berbeda pada koin yang sama. Di sisi yang lain, Allah memang tidak memilih, Allah tidak menyelamatkan, Allah tidak menyatakan keselamatan itu. Dan itu adalah yang berkenan kepada Allah, itu adalah kehendaknya. Nah, saudara, sebagai satu contoh perbandingan lagi, ya, kalau kita memikirkan tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib sebagai penebusan dosa manusia, di satu sisi Allah digambarkan memang dia berkehendak, dia berencana akan kematian anaknya itu. Misalnya kalau kita baca Yesaya 53 ayat 10, Kisah Para Rasul 2 ayat 23, dan seterusnya. Atau dari perkataan-perkataan Tuhan Yesus sendiri tentang kematiannya. Ini adalah kehendak dan rencana Allah. Tetapi di sisi lain, ini juga adalah karena dosa. Adalah dosa yang mengerikan bahwa Tuhan Yesus itu akan dibunuh. Yesus dibunuh karena dosa manusia. Misalnya dosa Pilatus, dosa Yudas Iskariot, dosa ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dosa orang-orang banyak yang menyetujui Tuhan Yesus disalibkan dan seterusnya. Jadi di sisi lain, Allah tentulah marah, dia murka, dia sedih bila dilihat dari sudut bahwa peristiwa itu terjadi melibatkan dosa-dosa manusia. Tetapi kemudian kita lihat dari sisi satunya, kematian Tuhan Yesus itu adalah rencana Allah, dan Allah bergembira karena itu menyatakan kasih-Nya, itu menyatakan hikmat-Nya, itu menyatakan rencana kekal-Nya sebagai jalan pendamaian bagi umat pilihan-Nya. Nah, sampai di sini saya ingin menyimpulkan bahwa kehendak Allah itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita mengerti memang. Bukanlah sesuatu yang sederhana. Allah adalah Allah. Ia bisa kita pahami di satu sisi, bahwa dia begini-begini dan bukan begitu-begitu. Tetapi kemudian di saat yang sama, ternyata dia juga tidak begitu-begitu, tetapi begini-begini. Sekali lagi, tanpa bermaksud mengecilkan hati saudara, membuat Anda tawar hati, malas belajar tentang Allah. Justru sebaliknya, saudara. Saya ingin menyatakan, saya ingin menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah. Pikirannya ada kalanya bisa kita selami sampai kepada kedalaman tertentu. Tetapi ada titik di mana kita tidak bisa melanjutkan sampai ke bagian yang terdalam. Dan kita berkata, pikiranmu suku tak terselami. Ya Allah, betapa dalamnya hikmat-Mu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa gunanya ini bagi kita? Sekarang, saudara, bila saudara sedang dalam pergumulan, saudara bertanya, mengapa? Saudara bertanya, apakah Allah senang membiarkan saya, mengizinkan saya mengalami pergumulan yang menyusahkan ini? Nah, saudara, teologi yang tadi saya jelaskan kepada saudara,
itu seharusnya bisa menolong saudara. Ingatlah Allah kita itu kompleks. Di satu sisi tentu dia tidak senang melihat anak-anaknya menderita. Dia tidak bahagia membuat kita kesusahan. Terutama kalau kesusahan itu melibatkan dosa. Dosa kita, dosa sesama kita, dan juga karena efek dosa nenek moyang kita, dunia ini rusak. Sehingga kita mengalami pencobaan, kita mengalami pergumulan. Belum kalau kita memperhitungkan juga pekerjaan dari kuasa gelap, iblis, yang merongrong kita, ingin menjatuhkan iman kita. Tentulah Allah ikut sedih, Allah ikut berduka, Allah ikut prihatin. Tetapi, sekali lagi dia adalah Allah. Dia adalah Maha Kuasa. Segala kuasa tunduk kepadanya. Dia ingin kita sehat. Dan kalau dia mau, dia bisa membuat kita sehat walafiat. Dia bisa menghilangkan semua penyakit kita dalam sekejap. Dia bisa membuat kita lepas dari pergumulan krisis finansial. Dia bisa memberikan kita seorang pasangan hidup yang mungkin kita idamkan. Dia bisa memberikan kita seorang anak yang kita rindukan. Tetapi mengapa dia tidak lakukan? Sekali lagi Allah itu kompleks. Dia punya rencana yang lebih besar, yang harus kita pikirkan, yang harus kita renungkan. Kita bahkan bisa bertanya, sekali lagi, meskipun tidak selalu dengan cepat dia jawab. Kita bisa bertanya, meminta hikmat Tuhan. Tetapi yakinlah dia punya rencana yang lebih besar, yang mungkin kita baru bisa mengerti setelah kita pikirkan dalam-dalam. Kita baca berdoa firman Tuhan dan berdoa. Kita terus meminta petunjuk hikmatnya. Nah saudara, jelas Allah kita tidak bahagia kita menderita. Dia mengasihi kita. Tetapi kalau dia mengizinkan, berarti dia juga punya rencana. Dan dia bergembira atas rencananya itu. Nah saudara, pada akhirnya, ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang berkomitmen untuk membawa kita ke hadiratnya, di mana tidak ada lagi air mata, di mana tidak ada lagi dosa. Dia berkomitmen membawa kita, menjadikan kita anak-anaknya. Suatu hari kita akan melihat semua rencana Allah itu baik dan tidak ada lagi penderitaan. Tetapi selama di dunia ini, kerumitan, kompleksitas pikiran dan perasaan Allah kita seharusnya lah tidak membuat kita jengkel atau kecewa kepadanya. Tetapi seharusnya membuat kita tunduk, mengaku Engkau adalah Allah. Tuhan, Engkaulah Allah. Pikiranmu tak terselami. Tuntunlah aku. Dan kita melewati hari-hari kita dengan sepenuhnya bergantung kepadanya. Ingatlah seperti Ayub. Dia tidak mengerti apa rencana Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan terjadi. Tetapi dia tetap tidak kehilangan iman. Dia tetap berkata, Tuhan, Engkaulah Allah. Tuhan, Engkaulah Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk menyadari Engkau adalah Allah. Dan tolonglah kami untuk setia memahami Engkau seperti yang Engkau nyatakan. Pikiran dan perasaanmu melalui firman-Mu. Sehingga kami tidak menafsirkan Engkau menurut pikiran kami sendiri. Tetapi menurut apa yang Engkau nyatakan melalui firman-Mu. Dan biarlah itu semua membuat kami kagum, semakin hormat, semakin berserah kepadamu. Apapun yang kami alami saat ini, tolonglah kami untuk belajar percaya. Engkau tidak senang melihat kami menderita. Engkau bisa membebaskan kami dari segala pergumulan. Tetapi di saat yang sama, Engkau punya rencana yang lebih besar. Sungguh tak terselami pikiran-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami untuk belajar percaya, berserah pada kehendak-Mu yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.